Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Murabi Pondok Pesantren Al-Muslimun Ibu Hajah Dedeh Nidaul Hasanah yang saya hormati, juga kepada pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Muslimun beserta para dewan kiai yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu orang tua wali santri Pondok Pesantren Al-Muslimun yang saya hormati dan saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan ini saya mewakili pengurus Pondok Pesantren Al-Muslimun, terutama dalam bidang keuangan. Kalau berhubungan dengan bidang keuangan, pasti ada tagihan-tagihan seperti itu. Ada beberapa informasi dan pengumuman yang akan kami sampaikan terkait masalah dengan keuangan. Yang pertama, perlu diketahui bahwa untuk pembiayaan SPP bulanan di sekolah Pondok Pesantren Al-Muslimun semuanya gratis, tidak dipungut biaya sedikitpun. Kemudian untuk pembiayaan SPP bulanan mengaji di Pondok Pesantren Al-Muslimun sama, semuanya gratis, tidak dipungut biaya sedikitpun. Adapun ketika Bapak Ibu membayar SPP bulanan atau sahriyah, itu diperuntukkan untuk biaya operasional makan putra-putri Bapak Ibu sehari-hari. Yang bayar 500.000 per bulan itu untuk biaya makan sehari 2 kali. Yang bayar SPP per bulan 700.000 itu untuk biaya makan sehari 3 kali. Itu untuk anak SMP, SMA, dan santri khusus. Dan untuk santri Sibian yang SD, yang bayar 600.000 per bulan itu untuk biaya makan sehari 2 kali, dan yang bayar 800.000 per bulan itu untuk biaya makan sehari 3 kali. Laundry 100.000 per bulan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bayar SPP itu untuk kembali lagi pada putra putri Bapak Ibu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami cek, kami rekap, kami data, kami himpun, ternyata orang tua wali santri Pondok Pesantren Al-Muslimun lebih banyak yang belum bayar SPP daripada yang sudah. Ini menurut data sampai dengan hari kemarin, tanggal 11 Februari 2023 sampai malam, data yang kami himpun bahwa untuk santri putra, jumlah seluruh santri putra itu ada 271 orang. Dari 271 orang, yang sudah bayar SPP baru 86 orang. Dan yang belum bayar ada sekitar 185 orang. Kemudian untuk santri putri, yang jumlah seluruh santri putri itu ada 399 orang. Yang sudah bayar baru 113 orang. Dan yang belum bayar ada 286 orang. Jumlah keseluruhan santri putra dan putri di Al-Muslimun ada 670 orang. Yang sudah bayar santri putra dan santri putri 199 orang.
dan yang belum bayar ada sekitar 471 orang. Yang mempunyai tunggakan itu variatif, ada yang nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, malahan ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun dan lebih ada. Oleh karena itu, mohon maaf, bukan kami mau nagih karena kami bukan pinjol. Kami hanya sebatas mengingatkan saja terhadap kewajiban-kewajiban Bapak Ibu semuanya. Itu data per jumlah kuantitas dari santrinya. Sekarang kita by data jumlah nominal tunggakan Bapak Ibu orang tua wali santri secara nominal, hitung-hitungan rupiah. Jumlah tunggakan santri putra dan santri putri dari mulai tingkat ibtida'iyah sampai dengan Mahat Ali santri tahosus, setelah kami rekap berhari-hari, kami himpun, jumlahnya itu mencapai 1.022.805.000 rupiah. Dengan rincian tunggakan santri putri itu 563.305.000 rupiah, dan untuk tunggakan santri putra 459.500.000 rupiah. Nyampe 1 M lebih Bu tunggakan para orang tua santri di Al-Muslimun, yang mana biaya SPP bulanan ini diperuntukkan untuk untuk biaya operasional sehari-hari makan santri. Karena mau tidak mau, setiap hari itu pihak pesantren harus menutupi semua pembiayaan makan santri. Walaupun santri banyak yang nunggak, nyampe 1 M lebih, pihak pesantren masih tetap memasok untuk sembako makan santri sehari-hari. Yang pertama itu. Yang kedua, uang SPP itu dipergunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan pembelajaran santri baik di pesantren maupun di sekolah. Jadi tetap walaupun Bapak Ibu nunggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya, tetap kami harus menutupi pembiayaan biaya operasional sehari-hari untuk penunjang pembelajaran seperti beli spidol, gaji guru sekolah dan pesantren, bayar listrik dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai ketika belajar token teh hurung ya Bu, jangan sampai seperti itu. Nah, dari jumlah ini ada 1.022.805.000 rupiah. Ini bukan uang yang kecil ya Bu. Kalau Ibu punya uang 1 miliar lebih, terus Ibu tiasa KPSR apapun ya. Malahan kalau uang 1 miliar ini dipakai modal usaha, pasti uangnya akan mempunyai benefit yang berlimpah-berlimpah ya Bu. Bakal jantan orang terkaya Ibu sakecamatan, upami Ibu gaduh artos 1 miliar lebih. Seperti itu. Dan menurut data yang kami himpun, ini baru tunggakan dari santri yang masih tetap mondok di Al-Muslimun. Belum termasuk para santri yang sudah keluar dan lulus dari Al-Muslimun. Dari mulai tingkat SD, yang udah lulusan SD masih banyak yang punya tunggakan. Lulusan SMP, sekolah SMA-nya di luar, masih banyak yang mempunyai tunggakan. Termasuk bagi santri yang lulus SMA yang udah keluar dari Al-Muslimun masih banyak mempunyai tunggakan. Data yang kami himpun, kalau digabungkan santri yang masih mondok dengan para alumni lulusan itu mencapai 1,5 miliar. Yang mana dampaknya dari tunggakan ini adalah tersendatnya pembangunan di pondok pesantren Al-Muslimun dan tersendatnya pelayanan fasilitas di pondok pesantren Al-Muslimun, yang seharusnya
Ini di depan ibu, di belakang ini akan dibangun asrama baru santri putra 4 lantai. Karena bapak ibunya nggak bayar-bayar, jadi bangunan ininya yang rencananya tahun pelajaran baru 2023 sudah selesai dibangun, minimal lantai dasarnya aja, lantai satunya doang. Tapi karena uangnya masih di luar, uangnya masih di bapak ibu, jadi cuma to the bone, sampai tulang-tulangnya doang, nggak sampai beres seperti itu. Karena salah satunya itu. Malahan kemarin pimpinan Pondok Pesantren Al-Muslimun bilang ke saya, aduh Jit, bingung, saldo di rekening tinggal nipis, ya kumaha ya, biaya santri sehari-hari. Saya bingung ya Bu, saya juga sama bingung. Nah, makanya kemarin atas ada instruksi dari pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Muslimun Kiai Muda Zikri Sukron, juga dari instruksi Kiai Haji Abdul Aziz, menyuruh para pengurus untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kemarin bagi yang ada di chat atau di telepon oleh para pengurus, mohon maaf bukan pinjol ya Bu, kami hanya mengingatkan, bukan lagi ya Bu, mengingatkan tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Karena mau gimana pun itu tetap tanggung jawab bersama. Putra putri bapak ibu ketika mondok di Al-Muslimun, ketika ijab kabul, ketika itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab orang tua juga tanggung jawab pihak pesantren. Kewajiban tanggung jawab pihak pesantren sudah dipenuhi, tinggal tanggung jawab bapak ibu sebagai orang tua kandungnya yang melahirkan putra putrinya, seperti itu. Terus ketika ada santri yang menunggak, bukan berarti kami menomorduakan, bukan berarti kami menganaktirikan putra putri bapak ibu sekalian. Tetap walaupun bapak ibu nunggak SPP sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dan lain-lain, tetap kami memberikan pelayanan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Kami tetap memprioritaskan putra putri bapak ibu semuanya. Tidak ada istilah kamu mah belum bayar SPP, udah jangan makan dulu, nanti aja kalau udah lunas. Tidak seperti itu. Tetap yang belum bayar dan sudah bayar tetap makan sama-sama diprioritaskan. Termasuk dalam pembelajarannya juga, misal kamu mah belum bayar SPP bulanan, wayahna sekolahnya di lawang pantok. Tidak seperti itu. Tetap semuanya diprioritaskan, diutamakan kepada seluruh santri di Pondok Pesantren Al-Muslimun. Malahan termasuk yang sakit, ketika ada santri sakit, walaupun santri itu nunggak bayarannya, tetap oleh kami, oleh pengurus Pondok Pesantren Al-Muslimun tetap diutamakan, tetap diprioritaskan. Malahan sampai diantar ke klinik, ke puskesmas, diantar, kasih makannya yang lebih diutamakan daripada santri-santri yang sehat yang biasanya. Ditanya, gaduh artos mah dipanggaya ke biaya berobatnya ke pihak pesantren. Nah itu salah satu tanggung jawab pihak pesantren kepada putra putri bapak ibu semuanya. Setelah kami menghubungi kemarin, ternyata ada beberapa alasan. Ada yang belum bayar itu memang tidak punya, memang benar itu tidak punya. Ada juga yang memang belum bayar itu memang tidak memaksakan. Tapi sebenarnya semua orang tua santri itu bisa bayar sahiyah SPP bulanan rutin tiap bulan apabila memaksakan. Tapi karena dalam hatinya tidak ada keinginan untuk memaksakan, maka ya sampai kapanpun mau punya uang lebih, mau punya uang pas-pasan, mau tidak punya uang sama sekali, kalau tidak memaksakan ya tidak akan bayar seperti itu.
Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya bahwa salah satu wasilah, salah satu jalan untuk mendapatkan putra putri yang soleh-solehah, yang berbakti kepada orang tua, yang rajin ibadahnya, yang bermanfaat ilmunya baik di akhirat maupun di dunia, adalah salah satu wasilahnya itu adalah ajibnya sahiyah, yakni rutinnya tepat waktunya membayar SPP. Coba jika Bapak Ibu mempunyai putra putrinya, kok anak saya pesantren lama di Agus Limun, kok ngajinya masih nggak bisa aja, kok ibadahnya masih panggilan, kok ada ke orang tuanya masih kurang baik. Coba dicek lagi biaya SPP-nya apakah tepat waktu atau enggak. Mungkin salah satu penyebabnya, salah satu yang menghijab, yang menghalanginya itu adalah mungkin SPP karena tidak memprioritaskan, tidak memaksakan, tidak mementingkan pembayaran SPP putra putrinya di pondok pesantren Agus Limun. Dan setelah kami observasi ya Bapak Ibu, ternyata ada beberapa santri Al Muslimun yang melanggar, yang ngajinya kedul, ibadahnya kedul, sekolah HDC. Ternyata setelah dicek by data di komputer, ternyata SPP-nya enggak mungkin seperti itu. Tapi rata-rata yang SPP-nya lancar-lancar saja, apalagi yang suka nyumbang ibu ke Agus Limun, biasanya anaknya itu soleh-soleh, rajin ibadah, sekolahnya pintar dan lain-lain, pesantrennya pintar, ilmunya bermanfaat, di Agus Limunnya gak melanggar baik. Malahan bagi yang SPP-nya suka rutin bayar, yang suka memaksakan, dan apalagi yang suka nyumbang, hidupnya itu jadi rezekinya itu makin berkah, makin melimpah banyak seperti itu. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf sekali lagi, kami hanya mengingatkan, bukan menagih, karena kami bukan bidol. Kami selalu mendoakan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, berlipat gandakan rezekinya, dan mudah-mudahan bisa memaksakan untuk membayar sahaya SPP bulanan, juga untuk bahkan